Cuaca ekstrim membayangi sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal tahun mendatang. Lalu di mana saja peta daerah rawan cuaca ekstrim di Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas dalam infografis kita berikut ini. Di infografis pertama ini kita bisa melihat bahwa cuaca ekstrim melanda wilayah Indonesia dari rilis BMKG yang kemarin disampaikan pada tanggal 28 Desember sampai 2 Januari 2023. Ini akan terjadi kecepatan maksimum angin sebesar 15 knot atau sama dengan 27,8 km per jamnya. Kemudian ini dipicu oleh bibit siklon tropis 95W, di mana ini berdampak langsung pada kecepatan angin dan juga gelombang tinggi yang ada di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian berpotensi juga terjadinya hujan lebat yang harus diwaspadai oleh masyarakat di beberapa lokasi. Di mana saja lokasi itu? Nah, ternyata tak cuma dari siklon 95W dan juga bisa dibilang sebagai penyebab cuaca ekstrim di Indonesia, tapi ada juga yang disebut sebagai penyebab lainnya. Sebelum kita membahas peta lokasinya di mana saja yang harus mewaspadai dari gelombang tinggi hingga cuaca ekstrim, adalah adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu MJO, gelombang atmosfer yang juga membawa massa udara basah yang kemudian menyebabkan curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Ada gerakan basah dan hujan lebat di sini, yaitu gerakan atmosfer ke atas yang mengarah ke timur Indonesia hingga ke daerah seperti Papua dan juga sekitarnya. Dan di daerah sini baru terjadi masa kering atau tidak terjadi hujan yang dengan tingkat intensitas yang besar. Nah, tapi ini juga bukan menjadi satu-satunya penyebab dari cuaca ekstrim yang ada di Indonesia, karena ada penyebab lainnya adalah fenomena La Nina. Bahkan BMKG ini menyebut La Nina tahun ini sebagai triple dip atau 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Triple dip La Nina ini adalah siklus 23 tahun yang pernah dialami Indonesia sebelumnya. Nah, akibat dari siklon 95W, La Nina hingga gelombang atmosfer yang membawa udara basah, sejumlah wilayah Indonesia pun diprediksi mengalami cuaca ekstrim. Perakirawan dari BMKG pada 30 Desember 2022 atau hari ini, beberapa wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di mana saja lokasi yang akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, hingga juga tadi yang disebutkan oleh Kepala BMKG bahwa akan terjadi hujan ekstrim. Ini lokasinya atau peta wilayahnya yang akan mengalami hujan di tanggal 30 Desember 2022 atau pada hari ini. Seperti di Papua, kemudian ada di Papua Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, ada di NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, dan juga Banten. Ini akan mengalami hujan dengan intensitas yang lebat hingga ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Namun titik-titik yang perlu diwaspadai adalah di Provinsi DKI Jakarta, akan terjadi hujan lebat di kawasan utara Jakarta, kemudian di Jawa Tengah ini juga potensi hujan ekstrim akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah pesisir, kemudian juga ada di Jawa Barat. Ini ada juga potensi hujan ekstrim di sejumlah wilayah Jawa Barat yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Nah, tak cuma hujan ekstrim, gelombang tinggi juga diprediksi akan menyapu sejumlah pesisir Indonesia. Kita lihat citra satelit yang dirilis oleh BMKG kemarin. Ini adalah citra satelit yang berlaku sampai tanggal 30 Desember 2022 atau pada hari ini. Bisa dilihat di sini yang berwarna merah yang kita perhatikan di sini. Ini adalah gelombang yang tingginya berkisar antara 3,5 hingga 5 meter. Akan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa, di Pulau Jawa, di pesisir Pulau Jawa, khususnya di bagian selatan, dan juga ada di dekat NTT dan juga NTB di sini, bahwa akan terjadi gelombang tinggi dengan ketinggian 3,5 hingga 5 meter. Dan sejumlah wilayah lainnya bisa dibilang ini kategorinya masih kategori gelombang yang rendah, yaitu atau di antara 0 sampai 2,5 meter saja dan bukan masuk kategori gelombang tinggi. Nah, dari gelombang tinggi, daerah pun berpotensi dilanda banjirop. Berikut data yang kami himpun juga dari BMKG, di mana saja wilayah yang berpotensi mengalami banjirop di sini. Ada di Sumatera, ada di pesisir Lampung, kemudian ada di pesisir Kepulauan Riau, kemudian ada di
pesisir Bangka Belitung. Lalu di Jawa, di Pulau Jawa ini yang harus mewaspadai adalah di sekitar Jawa Barat atau di pesisir Jawa Barat, kemudian di pesisir utara Jawa Tengah. Tadi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, ini terjadi di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang dan juga ada di Papua yaitu di Jayapura yang harus kemudian mengantisipasi terjadinya banjirop. Nah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pun sudah memberikan peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrim di Indonesia dan meminta masyarakat untuk mewaspadai sejumlah daerah yang masuk kategori siaga. Berikut kita dengarkan pernyataan Kepala BMKG selengkapnya. Saat ini mengingat adanya peningkatan intensitas kondisi ekstrim, maka kami memandang penting dan mendesak perlunya dilakukan update perkembangan atmosfer saat ini. Berdasarkan analisis terkini hari ini, 29 Desember, kondisi dinamika atmosfer di sekitar wilayah Indonesia masih cukup signifikan. Bahkan ada peningkatan potensi curah hujan di beberapa wilayah hingga 1 Januari 2023. Potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat dan dari hasil modeling terakhir nampak menjadi ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Dan inilah perkembangan yang kami sampaikan, adanya peningkatan intensitas mencapai ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Dari perakiraan potensi cuaca ekstrim yang dikeluarkan BMKG itu, sejumlah pihak terkait seperti BNPB, BRIN, hingga TNI AU pun melakukan pergerakan yaitu dengan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka? Ini diantaranya adalah pada tanggal 25 Desember hingga tanggal 3 Januari. Ini rencananya bisa berubah. Kemudian teknologi modifikasi cuaca ini sudah dilakukan. Apa saja yang dipersiapkan adalah dengan menggunakan pesawat CASA milik TNI AU yang akan membawa garam NaCl dengan partikel yang sangat halus yaitu sebesar 800 kg sekali perjalanan. Ini akan kemudian memberikan garam-garam tersebut atau NaCl tersebut ke awan-awan target yang sebelumnya sudah diupdate oleh BMKG bahwa potensi awan ini akan menyebabkan hujan yang cukup lebat di wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta, kemudian di wilayah Banten dan juga di wilayah Jawa Barat seperti jalur Pantura. Ada target-target yang memang dikemukakan kemarin oleh pihak dari Kementerian Perhubungan yang mengatakan bahwa akan ada pengamanan jalur-jalur mudik saat libur Natal dan juga Tahun Baru 2023. Untuk itu pengamanan dilakukan di jalur-jalur tersebut dengan kemudian melakukan penyemaian di beberapa titik. Seperti ada di Kabupaten Pandeglang, kemudian ada di Selat Sunda, ada di Kabupaten Bogor, ada di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan ada di Kabupaten Purwakarta. Ini dilakukan penyemaian garam di sana agar awan yang menuju atau arah awan yang menuju ke wilayah-wilayah tadi seperti ada di DKI Jakarta yang menjadi targetnya adalah agar tidak turun di DKI Jakarta, kemudian agar tidak turun di jalur Pantura dan juga agar tidak turun di jalur-jalur penyeberangan serta di jalur-jalur yang kerap digunakan untuk perjalanan mudik saat libur Natal dan Tahun Baru. Ada 11 perjalanan yang sudah dilakukan sejak kemarin, namun update saat ini memang dari pihak-pihak seperti BNPB, BRIN, dan juga BMKG terus melakukan penyemaian dan penyemaian ini bisa juga dilakukan tidak hanya berhenti di tanggal 3 Januari 2023 tapi melihat situasi dari kondisi cuaca di wilayah-wilayah Indonesia. Apakah jika nanti cuaca ekstrim masih ada potensi terjadi, maka penyemaian ini masih bisa diperpanjang agar juga tidak terjadi bencana hidrometeorologi seperti yang ditakutkan, baik itu banjir, tanah longsor hingga banjirop yang tadi sempat melanda beberapa wilayah di Indonesia.